Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam. Jadi pada malam hari ini atau siang hari ini atau pagi hari ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pilihan kata, istilah, dan makna kata. Tapi sebelum masuk ke pemaparan materinya, kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dan rekan saya. Saya Diandra Kayla Putri. Saya Rasya Ridul Aish. Saya Sultan Akbar Herlino. Mulai dari kata. Kata dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi kata dasar dan kata turunan. Kata dasar dan kata lain. Contohnya ada rumah dan kata. Yang kedua, ada kata turunan. Kata yang telah mengalami perubahan bentuk, yaitu meliputi ada kata berimbuhan. Itu kata dasar yang diberi imbuhan. Contohnya, walan, akhiran, sisipan. Contohnya adalah berumah dan perumahan. Kedua, ada kata ulang. Kata ulang adalah kata dasar yang diulang, baik seluruhnya maupun sebagian. Contohnya adalah rumah-rumah, sama-sama, dan lain-lain. Yang ketiga ada kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Contohnya ada rumah sakit, kasa, dan lain-lain. Dan analogi atau pemahaman baru itu menciptakan kosakata baru dari kata yang sudah ada. Contohnya, dari kata tata menjadi tata rias, atau tata buku, atau tata busana. Next, ada pengertian kata dan istilah. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna dan dapat berdiri sendiri dalam suatu kalimat. Kata digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan maknanya bisa bersifat luas atau bergantung pada konteks penggunaannya. Artinya, satu kata dapat memiliki lebih dari satu makna, tergantung situasi dan cara pemakaiannya. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan secara khusus untuk menyatakan suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat tertentu dalam bidang ilmu atau beda dengan kata pada umumnya. Istilah bersifat dan tidak membutuhkan penafsiran ganda karena digunakan dalam konteks yang spesifik seperti dalam bidang hukum, kedokteran, ekonomi, atau teknologi. Next. Selanjutnya ada penyerapan unsur asing, di mana yang pertama itu ada penyerapan utuh. Nah, penyerapan utuh ini merupakan kata yang diserap tanpa perubahan ejaan. Contohnya itu ada bank atau enggak hotel. Yang kedua ada penyerapan penyesuaian, di mana penyerapan penyesuaian ini ejaannya itu bakal disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya komputer diubah menjadi komputer, dari memakai si sekarang diubah menjadi huruf K. Terus yang ketiga ada penerjemahan, di mana kata asing itu bakal diterjemahkan secara langsung. Contohnya itu ada search engine menjadi mesin pencari. Terus yang keempat ada penerjemahan dan penyesuaian, di mana ini merupakan gabungan antara menerjemahkan dan menyesuaikan ejaan. Contohnya ada survey research menjadi penelitian survei. Dan yang kelima ada mempertahankan keuniversalan, di mana istilah asing tetap digunakan karena bersifat universal. Contohnya seperti de facto atau lingua franca. Boleh di next? Selanjutnya ada diksi atau pilihan kata, di mana diksi adalah ketepatan pilihan kata. Tujuannya adalah agar gagasan yang disampaikan dapat diterima secara tepat oleh pembaca ataupun pendengar. Kemampuan memilih kata yang tepat bergantung pada penugasan kosakata seseorang. Ada 3 syarat utama dalam memilih memilih kata. Yang pertama itu ada ketepatan dan kesesuaian, di mana kata yang dipilih itu harus tepat secara makna dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Hal ini tuh mencakup pemahaman tentang sinonim, homofon, homograf, dan juga homomif. Homomim, maksudnya itu adalah memahami perbedaan makna kata-kata yang mirip. Yang kedua, ada kata abstrak dan konkret. Kata abstrak itu adalah tidak berwujud, seperti pengetahuan. Sedangkan kalau kata konkret itu berwujud, seperti komputer. Selanjutnya, ada kata umum dan khusus. Kalau kata umum, contohnya itu ada jatuh, dan kata khusus itu ada terpleset ataupun terjungklat.
terjungkal. Yang terakhir itu ada kata populer dan kata kajian atau ilmiah. Dimana kalau kata populer itu contohnya ada wirausaha dan kata kajian itu ada entrepreneurship. Boleh selanjutnya? Baik, masih di bagian diksi dan juga pilihan kata, di mana yang kedua adalah kebenaran. Nah, pilihan kata harus benar secara tata bahasa, terutama dalam hal pembentukan kata dan juga ejaan. Nah, sesuai kaidah pembentukan kata, misalkan lulu atau tidaknya huruf, misalkan plus pakai menjadi memakai, jadi melebur. Tetapi ketika ada ditambah dengan produksi, maka menjadi memproduksi, di mana P-nya tetap tidak melebur. Nah, sesuai dengan EYD, penulisan kata harus mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan. Contohnya ada hipotesis, bukan hipotesa. Ada nasihat, bukan nasehat. Dan yang C, ada kecermatan atau kehematan, di mana ini merupakan menggunakan kata seperlunya dan tidak berlebihan. Menghindari kata bersinonim dalam satu frasa. Cukup menggunakan salah satu. Contohnya, bahasa adalah merupakan sarana komunikasi, di mana di situ ada adalah dan juga merupakan. Jadinya tidak hemat. Nah, perbaikannya bagaimana? Perbaikannya, bahasa adalah sarana komunikasi atau bahasa merupakan sarana komunikasi. Kemudian, menghindari bentuk jamak ganda, di mana ini tidak perlu menggunakan kata yang menyatakan jamak dua kali. Contohnya, banyak buku-buku. Itu tidak hemat karena ada dua kata yang seharusnya bisa digunakan satu saja. Jadi cukup banyak atau buku-buku. Boleh di next? Kemudian ada makna kata. Nah, makna kata ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, makna denotasi dan juga konotasi. Nah, denotasi ini merupakan makna sebenarnya, apa adanya. Jadi contohnya seperti mencuci tangan atau membasuh tangan dengan air. Artinya, sedangkan konotasi itu makna tambahan atau kiasan yang bersifat subjektif. Sebagai contoh, mencuci tangan, lepas tangan itu artinya lepas tanggung jawab. Nah, kemudian ada yang kedua makna kontekstual, di mana makna ini merupakan makna yang ditentukan oleh konteks kalimat atau situasi pemakainya. Contoh, kata bunga dalam kalimat, dia adalah bunga kampus, berbeda maknanya dengan bunga sebagai bagian tumbuhan. Jadi di sini kata bunga itu adalah semacam mungkin orang yang terkenal di kampus, yang mempunyai visual yang bagus gitu. Nah, kemudian ada makna lugas dan juga makna kiasan, di mana makna lugas ini adalah makna yang sesuai dengan acuan aslinya. Contohnya kaki ayam. Nah, sementara kiasan adalah makna yang tidak lagi sesuai dengan acuan aslinya. Contohnya kaki gunung itu maksudnya adalah lereng gunung. Dan yang keempat ada makna leksikal dan juga makna gramatikal, di mana makna leksikal ini adalah makna kata dasar sesuai dengan kamus. Contohnya rumah berarti bangunan tempat tinggal, sementara gramatikal merupakan makna baru yang timbul akibat proses gramatikal seperti pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Contohnya, perumahan berarti kompleks rumah-rumah tempat tinggal orang. Boleh di next? Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan perubahan makna. Yang pertama itu unsur kebahasaan, yaitu perubahan intonasi, struktur frasa, atau bentuk kata dapat mengubah makna. Contohnya yaitu kaleng susu atau kaleng bekas susu. Terus susu kaleng, yaitu susu yang dikemas dalam kaleng. Yang kedua kesejarahan, yaitu peristiwa sejarah dapat mengubah makna kata. Contohnya yaitu kata perempuan sempat dihindari dan diganti wanita karena konotasi negatif di masa lalu, namun kini digunakan kembali. Yang ketiga yaitu kesosialan, yaitu faktor sosial dan konotasi di masyarakat. Contohnya kata gerombolan berubah makna menjadi negatif karena berkonotasi perampok atau pemberontak. Yang keempat, kejiwaan, penggunaan eufemisme atau penghalusan untuk menghindari rasa takut atau tidak sopan. Contohnya yaitu dipecat diganti dinonaktifkan, utang diganti dengan kata pinjaman.
Yang terakhir, yang kelima, bahasa asing. Pengaruh dari bahasa asing melahirkan istilah baru atau menggeser istilah lama. Contohnya, tempat orang terhormat menjadi VIP, jalur khusus menjadi busway. Next. Oke, sekian. Terima kasih untuk presentasi kelompok kami. Tiga. Sekian dari kami. Itu warahmatullahi wabarakatuh.